Oke teman-teman, ya jumpa lagi sama gua Arvin Santoso di segmen jam-jam. Dan biasa ya di segmen jam-jam ini udah pasti kita akan membahas jam tangan, ya kan, nggak mungkin bahas yang lain, ya kan. Udah namanya segmennya aja udah namanya jam-jam, nggak mungkin bahas soal percintaan, ya. Kalau kalian pengen bahas soal percintaan, pengen gue bahas soal percintaan, silahkan request di video podcast lo gue aja gitu ya. Dan kalian jangan lupa dengerin podcast lo gue, ada di Spotify juga, karena gue lebih aktif di situ sih. Karena sekarang gue lagi pusing banget, sekarang gue lagi ribet banget. Jadi mohon maaf kalau gue baru bisa bikin video lagi ya. Oke? Nah sebenarnya gue tuh pengen bikin video tentang Seiko 5 yang dihargai di angka 15 juta ke atas gitu. Cuman terus habis itu gue kan lihatnya Tokopedia dan gue cukup shock juga. Tetapi pas gue searching untuk keperluan video ini, iklannya udah gak ada gitu. Padahal tadinya ada gitu. Gak tahu sold, gak tahu penjualnya nyerah. Tapi kayaknya sih sold ya, karena cukup menarik gitu. Nah tetapi forget about it, karena kita juga nggak ada bukti-buktinya. Lu bakal bilang bullshit, lu nggak ada buktinya, bla bla bla, and so on. Kita akan move on aja ke hal yang perlu dibahas mungkin ya, di dunia horologi gitu ya. Di dunia horologi ini tuh ada istilah mod juga, modifikasi gitu ya. Dan ini kayaknya tuh dibuka oleh Seiko deh gitu ya. Kayaknya dibuka oleh pencinta Seiko atau pengguna Seiko ya. Karena Seiko itu tuh memang sangat-sangat bisa kita macem-macemin gitu, bisa kita main-mainkan gitu. Karena spare partnya melimpah gitu kan. Terus habis itu juga dia punya bentuk tuh simple, jadi sederhana ya. Jadi sederhana, mekanisme sederhana. Jadi easy to install any kind of mods gitu ya. Dan juga pengrajin modsnya itu juga niat-niat gitu. Jadi makanya itu suatu hal yang menjadi nilai plus. Tapi apakah nilai plus? Nah, ini yang kita akan nilai ya. Tentu sebagai pencinta jam tangan, kita itu membeli jam tangan nggak hanya melihat value dari barangnya, tapi juga value dari historical background-nya juga dong. Nah, berbeda tetapi dengan Seiko gitu ya, karena Seiko itu memiliki beberapa subbab atau beberapa lini produk yang memang dikhususkan untuk mereka yang suka main-main. Contohnya ada Seiko 5 ya. Seiko 5 ini itu sebenarnya adalah lini produk atau gue lupa deh bahasanya, tetapi mungkin produk yang dikhususkan untuk segmentasi orang-orang yang masih muda, masih suka main-main, masih suka hangout, masih suka pamer, dan masih suka berkreasi gitu loh. Jadi Seiko 5 ini ya karena dari mesinnya juga so-so, dari bentukannya juga sangat minimalis. Jadi ya lu bebas kayak blank canvas aja gitu, kayak blank canvas kanvas yang blank gitu ya, dan lu bisa mencurahkan isi hati lu gitu kan, bukanlah mencurahkan kreativitasan lu gitu loh. Nah makanya ini menjadi hal yang baru sih sebenarnya di dunia horologi juga, karena gimana ya, lu punya Rolex, lu harus nunggu kaya banget bro. Lu punya Rolex udah kaya kan, tapi lu harus nunggu lu kaya banget, lu kayak mampus deh baru lu akan memodifikasi Rolex lu gitu. Ngerti nggak lu? Kalau Seiko 5 itu kan enggak gitu loh, harganya affordable ya kan, simple, ya udah lu sisa duit tuh ya lu buat mod tuh bisa gitu, untuk modifikasi bisa. Tapi kalau misalnya Rolex udah lu belinya harus nabung lama, harus kerja keras, apakah mau lu modifikasi itu jam? Menurut gue sih sayang ya. Tapi Seiko ini berbeda gitu loh. Nah, tetapi apakah secara esensi itu oke gitu ya? Ya jelas pastinya akan merusak atau bahkan akan menghilangkan keoriginalitasannya ya. Kalau mods itu diterapkan di kayak Seiko 5 itu, gue sih gak ada masalah. Tetapi kalau misalnya di Seiko-Seiko yang mungkin kalau dibandingkan Rolex masih gak ada apa-apanya, tetapi itu Seiko itu memiliki historical background yang cukup kuat, dan juga Seiko itu memiliki estetika yang cukup tinggi juga di desain awal ya, pada desain awal ya, itu slow mods.
itu menurut gue sih kurang ya gitu. Menurut gue lebih baik tampangnya original aja tetap gitu loh. Ya lu bisa tau lah Seiko Samurai, Sumo, Turtle gitu-gitu ya, itu kan memiliki keunikan masing-masing, sehingga kalau lu mods bahkan sampai benar-benar merubah total si jam tangannya itu, yang dimana lu bisa lakuin itu ya sangat-sangat sayang gitu loh. Dan gue pribadi nggak akan melakukannya gitu loh. Tetapi kalau misalnya Seiko 5 yang gue bilang itu kayak kanvas yang blank, yang masih belum diisi apa-apa, it's okay sih, nggak masalah, nggak ada masalah. Tetapi kan akhirnya kan mods itu banyak yang akhirnya mods menyerupai ya itu different thing ya menurut gue ya, karena itu wannabe sih jatuhnya gitu ya. Kayak contohnya kalau lu nggak relate soal jam, lu mungkin relate soal mobil mungkin. Ketika lu beli mobil Lancer lah katakan gitu ya, Mitsubishi Lancer, tadinya nih Lancer ini nih keren nih karena ya Lancer itu menurut gue sporty ya, sporty, mobilnya sporty, mobil yang oke juga dan memiliki historical background yang oke gitu ya. Gak ada sih yang salah dari mobil ini. Tetapi lu karena pengen Lamborghini tapi lu nggak kesampean gitu ya, lu ubah Lancer itu menjadi Lamborghini wannabe kan, kepengen gitu loh. Tapi lu sebenarnya itu bukan Lamborghini, tapi lu pengen aja dilihat orang lu pakai Lamborghini padahal dalamnya Lancer gitu. Ya, ini memang ada culture-nya tersendiri lah gitu ya. Tapi apakah estetika, esensinya jadi oke? Menurut gue enggak. Ya, gitu. Nah, sama seperti jam tangan Seiko juga gitu ya. Seiko bener-bener diubah drastis kayak Audemars Piguet, kayak Rolex. Kalau Rolex masih oke lah, masih nggak terlalu jauh. Cuman kalau Audemars Piguet, Patek Philippe, itu kan body case-nya itu udah berbeda. Nah, itu kan udah ekstrim gitu. Menurut gua nggak oke gitu ya. Karena menurut gua kurang respect sih gitu. Ya kan? Malu gitu loh ketika lu menggunakan Lamborghini ya, yang dilihat orang Lamborghini nih, tapi ternyata mesinnya Lancer, itu kan malu. Tetapi kalau lu menggunakan Lancer dengan mesin Lancer, orang akan tetap respect gitu loh. Lu mau modifikasi Lancer nih misalnya ya, kita balik lagi ke analogi mobil ya, modifikasi Lancer yang proper gitu ya, tapi masih kelihatan estetikanya, esensi daripada si Lancer itu, orang akan memandang lu juga kan tetap gitu. Orang akan wah gila nih, keren nih Lancer. Tetapi kalau lu misalnya modifnya kayak Lamborghini, casingnya pakai Lamborghini, orang terus lihat oh Lamborghini, ternyata mereka tahu itu Lancer, ya udah gitu loh ya. Jadi menurut gue kurang sih gitu loh. Tetapi kalau mod yang masih masuk, mod yang masih minim gitu ya, tapi untuk personalisasi aja itu oke, punya sih gitu ya. Jadi menurut gue soal culture di dunia horologi ini yang berkaitan dengan modifikasi jam tangan, menurut gue sah-sah aja. Dan tapi jangan melenceng dari esensinya sih gitu loh. Oke, jadi itu pendapat gue. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis, dan sampai jumpa di jam-jam berikutnya. Apa sih? Di video jam-jam berikutnya maksud gue. Oke, thank you teman-teman. Dadah.